Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di subuh hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat menjalankan sholat subuh secara berjamaah, yang mana sholat ini memiliki banyak keutamaan. Seandainya orang-orang mengetahui apa yang terdapat pada sholat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak. Dan kita berharap sholat yang kita kerjakan ini kelak menjadi hujjah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pertemuan kita harapkan menjadi pertemuan yang kelak mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan yang akan membela kita di hadapan Allah, bukan pertemuan yang menghujat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tak lupa kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi bersabda, "Man shalla 'alayya wahidatan sallallahu alaihi asyram." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepadanya sholawat 10 kali. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat didambakan, dicita-citakan oleh berjuta-juta kaum muslimin yang telah meninggal dunia
mereka seandainya diberi tawaran untuk dapat kembali ke muka bumi ini, mereka akan berharap dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan terdapat begitu banyak kebaikan-kebaikan. Di bulan Ramadan penuh dengan keberkahan. Di antaranya pintu surga yang selalu terkunci rapat-rapat. Bahkan nanti yang pertama mengetuk dan memasukinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking tertutupnya pintu surga. Namun ketika tiba bulan Ramadan, pintu surga dibuka lebar-lebar. Bahkan setiap hari surga berhias. Maka kita hendaknya termotivasi, kita hendaknya bersemangat untuk memasuki pintu-pintu surga tersebut. Di antaranya dengan menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan yang insya Allah akan segera tiba sebentar lagi. Maka kaum muslimin, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa kita jauh-jauh hari sudah berharap, bercita-cita berjumpa dengan Ramadan, padahal belum tentu usia kita sampai pada bulan Ramadan. Nah, kita sudah jelaskan, ketika kita sudah berniat, ketika kita sudah memiliki azam yang kuat, andaikan kita tidak sampai ketemu bulan Ramadan, namun kita sangat bercita-cita, sangat berharap dapat berjumpa dengannya, maka kita sudah dicatat mendapatkan pahala Ramadan 1 bulan penuh. Masya Allah, ini diantara salah satu bentuk kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada pertemuan yang singkat ini kita akan memberikan bekal tentang ahkamus syiyam, hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Agar supaya apa? Supaya ibadah puasa yang kita kerjakan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa harus membahas fikih syiyam? Kenapa nggak difokuskan ngurusi orang-orang yang nggak puasa misalnya? Sama seperti pertanyaan kenapa kita sudah sholat bertahun-tahun kok masih membahas fikih sholat misalnya. Nah, betul ucapan mereka yang mengatakan kenapa tidak ngurus yang belum sholat, kok sibuk membenarkan orang yang sudah sholat misalnya. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman, wailul lil musallin, kecelakaan yang besar bagi orang yang sholat. Orang yang sholat itu masih bisa jatuh kepada kebinasaan. Kenapa? Banyak di antara kaum muslimin yang masih belum benar dalam sholatnya. Bahkan Nabi mengatakan ada orang yang sholat 60 tahun yutimu ruku'ahu wa la yutimu sujuduhu, dia menyempurnakan rukuknya tetapi tidak menyempurnakan sujudnya, dan begitu sebaliknya. Perhatikan, sholat 60 tahun tidak diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita, mungkin kita sudah berpuasa memasuki Ramadan beberapa kali, bahkan berulang-ulang. Saking seringnya ketemu Ramadan, mungkin di antara kita sudah hilang rasa sensitivitasnya terhadap bulan Ramadan. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, kathratul misas tumitul ihsas.
seringnya berinteraksi dapat mematikan sensitivitas. Maka sekiranya penting bagi kita untuk mengingatkan kembali, dan ini akan menjadi sebuah ilmu bagi yang belum pernah mengetahuinya, dan akan menambah pemahaman dan mengingatkan kembali bagi yang sudah memahaminya. Maka kita hendaknya menyambut Ramadan dengan ilmu, dengan taubat, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab betapa banyak orang yang beribadah kepada Allah yang tanpa didasari dengan ilmu, sehingga kerusakan yang ditimbulkan itu lebih besar daripada kebaikannya. Contoh, banyak orang yang sholat tahajud atau tarawih ketika di malam Ramadan, bahkan mereka sholat 23 rakaat, namun ternyata ditempuh dalam waktu 7 sampai 12 menit. Nah, ini banyak terjadi. Apakah mereka orang yang tidak pernah belajar? Apakah mereka nggak pernah mondok? Alhamdulillah. Ini yang pentingnya kita belajar sebelum beramal. Sehingga dalam kitab Sahih Al-Bukhari ada babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum kita beramal dan berucap. Nah, maka mudah-mudahan waktu kita cukup, kita bahas tentang fikih puasa. Yang pertama, kita akan mengenal istilah puasa. Adapun keutamaannya nanti akan disampaikan oleh ustaz-ustaz pada kajian Ramadan, karena insya Allah di masjid ini selama Ramadan akan tetap ada kajian subuh dengan beberapa asatidz yang akan menyampaikan kajian Ramadan. Nah, saya fokus menekankan tentang fikih puasanya. Yang pertama, makna shaum, arti dari puasa. As-shaumu lughatan, puasa menurut bahasa adalah dari kata shoma yasumu shauman wa siyaman. Shoma yasumu shauman wa siyaman. Shoma yasumu shauman wa siyaman bimakna al-imsaku. Al-imsaku artinya menahan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam surat Maryam ayat 26. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni nadartu lirrahmani shauma. Sesungguhnya aku, kata Maryam, bernadar kepada Allah shauma, untuk berpuasa, yakni falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berbicara dengan seorang pun di hari ini. Perbuatan Maryam menahan diri dari berbicara itu dinamakan dengan shaum. Ini secara bahasa. Adapun makna puasa secara istilah, definisi puasa, at-ta'abbudu lillah subhanahu wa ta'ala bil imsak 'anil muftirat min tulu'il fajri shadiq ila ghurubisy syamsi. Puasa itu adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bil imsak, dengan menahan diri, anil muftirat, dari segala perbuatan yang membatalkan puasa, baik berupa makan minum, berhubungan
suami istri dengan sengaja, ya. Min tulu'il fajr shadiq, dari terbitnya fajar shadiq atau fajar kedua. Sebab fajar ada dua macam, ada fajar shadiq, ada fajar kadhib. Ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari, bagi orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini makna puasa. Keutamaannya, fadilatus shaum, banyak keutamaan ibadah puasa. Di antaranya disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim serta yang lainnya. Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, semua amalan anak cucu Adam untuknya kecuali puasa. Masya Allah. Ibnu Qudamah mengatakan, la tuzanu amal ala mizan, tidak ada apa itu? Salah satu amal la tuzanu fil mizan. Ada 3 amalan yang tidak akan mampu ditimbang di mizan. Yang mizan gak akan mampu untuk menimbangnya. Yang pertama, al-afwu 'indal maqdirah, memaafkan ketika mampu untuk membalas. Jadi memaafkan itu pahalanya luar biasa. Itu gak akan ditimbang di mizan, saking besarnya. Yang kedua, sabar. Sabar itu pahalanya besar, ya. Hanya Allah yang tahu limit dari pahalanya. Yang ketiga adalah puasa. Jadi puasa itu amalan yang istimewa, yang pahalanya luar biasa, yang dirahasiakan, yang hanya Allah yang tahu tentang kebesaran pahalanya. Jadi semua amalan kita itu untuk kita kecuali puasa. Wa ana ajzibi, akulah yang akan membalas ibadah puasa. Wasyamu junnah, puasa itu adalah benteng atau tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab, maka ketika seorang di antara kalian berpuasa, pada hari berpuasanya jangan berkata-kata yang jorok, jangan berkata-kata yang mengarah kepada hubungan suami istri, ya. Perkataan yang porno, jangan membuat kegaduhan. Fa in sabahu ahad aw qatalahu, kalau ada orang yang mencela atau mengajak berkelahi, katakanlah inni imru'un shaim, aku sedang berpuasa. Wallahi nafsu Muhammad biyadi, demi zat Muhammad yang jiwaku ada demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la khulufu fa misa'in atiyab indallah mirihil misak, sungguh aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak kasturi. Masya Allah, ya. Jadi semua perbuatan dalam rangka ibadah kepada Allah itu dicintai oleh Allah, walaupun secara zahir mulut orang yang berpuasa itu baunya tidak enak, ya. Baunya tidak enak. Gondoni pun itu betul sedap, gak harum, karena pencernaan sedang kosong. Tetapi karena hal itu kita lakukan dalam rangka beribadah kepada Allah, maka ini bernilai pahala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang yang sedang wukuf di padang Arafah, keadaannya kusut masuk berdebu, tapi karena dalam rangka ibadah kepada Allah, itu dicintai oleh Allah. Walis-shaim farhatan yafrahuma, orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan yang dia berbahagia dengannya. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitri, dia akan bergembira
ketika berbuka. Wa idza laqiya rabbah fariha bisawmi, dan yang kedua dia dapatkan di akhirat, dia bergembira ketika berjumpa dengan Allah. Masya Allah. Nah, kemudian keutamaan yang kedua, inna fil jannah baban yuqalu lahu rayyan. Nanti di surga ada pintu yang disebut dengan babur rayyan, yang tidak masuk darinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Setelah orang-orang yang berpuasa masuk semuanya, fa idza dakhalu ughliqa, lalu pintu itu dikunci rapat-rapat, falam yadkhul minhu ahad, sehingga tidak ada seorang pun yang masuk kecuali orang yang berpuasa. Kalau sudah masuk, syuriba, mereka diberi minum. Wa man syariba lam yadhma abadan, barang siapa yang minum dari air yang ada di bab rayyan, dia tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Hadis Al-Bukhari dan Muslim serta yang lainnya. Nah, kemudian keutamaan yang berikutnya, asyam al-Qur'an yashfa'anil 'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat, penolong kepada kita pada hari kiamat. Bayangkan ketika jenengan, puluhan panjenengan membawa banyak dosa dan salah saat disidang oleh Allah, tiba-tiba datang puasa membela kita, datang Al-Quran membela kita. Masya Allah. Kemudian keutamaan berikutnya, dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim serta lainnya, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah, tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah, illa ba'ada Allah bidzalikal yaum wajhuhu 'anil nar sab'ina kharifan, melainkan Allah akan menjauhkan dirinya, menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 musim atau 70 tahun. Masya Allah ya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan puasa. Itu baru puasanya. Belum lagi keutamaan bulan Ramadannya. Oleh karena itu, celaka seorang hamba mendapati Ramadan, lalu Ramadan berlalu, ternyata dia belum diampuni dosa-dosanya. Dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Khuzaimah nomor 1888, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimbar, Nabi pernah naik ke atas mimbar, faqala amin amin amin, lalu Nabi mengucapkan amin 3 kali. Faqila lahu ya Rasulullah, ma kunta tasna' hadza, kenapa jenengan melakukan ini ya Rasulullah? Qala li Jibril, Jibril telah berkata kepada rahima anfu 'abdin aw syakiya 'abdun aw ba'uda, celaka seorang hamba dakhala Ramadan, dia mendapati Ramadan ya, falam yughfarlah, tetapi dia belum diampuni dosa-dosanya. Jadi Ramadan itu tidak digunakan untuk ibadah, tidak digunakan untuk bertobat, tidak digunakan untuk puasa. Nanti ada hadis ancaman khusus ya, tentang orang yang sengaja tidak puasa. Faqultu amin, maka aku berkata amin, yang berdoa itu malaikat, yang mengaminkan Rasulullah. Summa qala raghima anfu 'abdin adraka walidayhi aw ahaduhuma lam yudkhilil jannah, celaka seorang hamba mendapati orang tuanya, keduanya atau salah satunya masih hidup tetapi dia tidak masuk surga. Nabi mengatakan amin, kabulkan ya Allah. Yang ketiga, raghima anfu 'abdin, celaka seorang hamba dzukirtu 'inda, disebutkan namaku di sisinya,
falam yusalli alaik, tetapi disebutkan namamu di sisinya, dzukirta inda falam yusalli alaik, tetapi dia tidak bersalawat kepadamu ya Muhammad, faqultu amin, celaka. Ini doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ancaman orang yang belum waktunya berbuka tapi dia berbuka tanpa udzur. Dia sedang berpuasa, dheweke poso, dereng wajibipun buka, tapi dia berbuka lebih dulu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan hukuman yang sangat ngeri bagi orang tersebut. Bayangkan, orang ini sudah berpuasa, tetapi dia sengaja membatalkan puasanya. Nah, kalau orang yang berpuasa sengaja membatalkan diancam dengan azab yang mengerikan, lantas pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang sejak awal Ramadan sengaja tidak berpuasa sama sekali? Renungkan. Dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Hibban nomor 7491 dan juga riwayat Ibnu Khuzaimah nomor 1986. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridainya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, baina ana naimun, ketika aku sedang tidur, atani rajulani, datang dua malaikat kepadaku, fa akhadha bi tibai, kemudian dua malaikat tersebut menarik lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Fa ataya bi jabalan wa'ran, faqala, keduanya berkata, is'ad, naiklah. Fakultu, lalu aku mengatakan, inilah utiqu, aku enggak mampu menaikinya. Faqala inna sanusahhiluhu laka, kami akan membantumu agar mudah untuk menaikinya. Faso'itu, lalu aku naik, hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, sampai ketika aku tiba di tengah-tengah gunung, idza, tiba-tiba, bi aswatin syadidatin, aku mendengar teriakan yang keras, ada lolongan yang keras. Qultu ma hadhil aswat, suara apa ini? Qalu hadza ala ahlun nar, ini adalah teriakan lolongan penghuni neraka. Summa qalik bi, lalu aku diajak melanjutkan perjalanan. Fa idza ana biqaumin mu'allaqin bi'araqibihim, tiba-tiba aku mendapati satu kaum yang mereka digantung, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Jadi kaum ini bergantungan pada urat besar di tumit mereka. Jadi tumitnya itu ditusuk dengan besi, tembus, digantung. Masya Allah ya. Musyaqqaqu ashdaqahum, kemudian mulut mereka robek, mulutnya robek. Tasilu ashdaqahum daman, lalu mengalir darah dari mulut mereka yang robek tersebut. Lalu Nabi berkata, man haula, siapa mereka? Qala, dua malaikat mengatakan, alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumahum, mereka adalah orang-orang yang berbuka, membatalkan puasa sebelum tiba waktunya. Bayangkan, ini ancaman bagi mereka yang tidak berpuasa. Yang berpuasa lalu membatalkan diancam dengan sangat menakutkan, mengerikan. Ini menunjukkan dosa besar. Bagaimana dengan yang saja awal
dia sengaja tidak berpuasa. Na'udzubillah min dzalik. Hukum puasa. Hukum puasa itu wajib bagi setiap muslim yang balik, berakal, dan tidak memiliki uzur, tidak haid, tidak nifas. Itu hukumnya. Seluruh ulama sepakat puasa Ramadan hukumnya wajib. Dan puasa itu ada dua macam. Ada shaumul wajibun, ada shaumul tatawwu. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah atau puasa tatawwu, puasa tambahan. Wal wajib yang qasimu ila salasati aqsam. Puasa yang wajib dibagi menjadi tiga. Yang pertama wajibul lizaman, wajib karena sudah tiba waktunya, seperti puasa Ramadan. Yang kedua wajibul li'illatin, wajib karena ada sebab. Seperti apa? Seperti puasa qadha, seperti puasa kafarat. Yang ketiga mayujibul insan ala nafsi. Yang ketiga puasa yang bersifat wajib saat seseorang mewajibkan kepada dirinya sendiri, seperti puasa nazar. Misalipun aku lulus ujian masuk perguruan favorit akan berpuasa, maka nazar ini ya kalau sudah diucap wajib dilaksanakan, maka ya orang tersebut dihukumi wajib menjalankan nazarnya. Kalau nggak mampu ya kena kafarah nazar, nanti denda. Nah, kemudian dalilnya mana Ustaz yang menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib? Pertama, dalilnya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil yang kedua adalah hadis Nabi dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang rukun Islam. Jadi rukun Islam itu ada 5, di antaranya adalah puasa Ramadan. Yang ketiga dalil dari ijma'. Qad ajma'atil ummatu ala wujubi shaumi Ramadan. Seluruh umat dari masa ke masa sampai akhir kiamat, sampai akhir zaman itu bersepakat puasa Ramadan hukumnya wajib. Kemudian sejarah puasa. Menurut sejarahnya puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah sebelum perang Badar. Dan puasa Ramadan itu kewajibannya melalui 3 fase. Yang pertama, ijabuhu biwasfit takhir. Puasa Ramadan sifatnya wajib tetapi boleh memilih. Ini pertama. Ya. Mansya'a, siapa yang ingin puasa boleh berpuasa. Siapa yang tidak ingin puasa boleh tidak puasa. Walaupun dia sehat dan kuat, boleh memilih, boleh puasa, boleh tidak. Namun bagi yang tidak berpuasa harus mengeluarkan fidyah, yaitu memberi makan 1 orang miskin. Ini yang pertama. Kemudian fase yang kedua, puasa bersifat wajib, tidak boleh memilih. Semua harus berpuasa. Namun bagi orang yang berpuasa, ketika tiba waktu berbuka, lah kok dia ketiduran atau tidak berbuka, maka dia wajib melanjutkan puasanya sampai esok hari, sampai maghrib pagi. Sampai ada kasus dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari nomor 1915 dan Abu Dawud dan Tirmidzi yang lainnya,
seorang sahabat bernama Qais bin Sirmah al-Ansori, ya, dia berpuasa, kemudian bekerja. Lalu ketika menjelang maghrib atau matahari tenggelam, dia pulang bertanya kepada istrinya, "A'indaki ta'am?" Istriku, ada makanan enggak? Qalat la. Waduh, ternyata enggak ada. Yes, kalau gitu aku tak keluar dulu, suamiku tak carikan makanan untukmu buat berbuka. Sambil menunggu istrinya mencari makanan, sedangkan dia siangnya bekerja, lalu dia pun ketiduran. Ketika istrinya datang membawa makanan, lalu melihat suaminya ketiduran, dia pun berkata, "Khaibatalak, celaka engkau duhai suamiku." Akhirnya apa? Maka malam itu Qais bin Sirmah tidur dalam keadaan kelaparan, kehausan, sampai besok di siang hari dia bekerja dan pingsan. Lalu disebutkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah Al-Baqarah 187, "Uhilla lakum lailatas syiyami rafatsu ila nisaikum" sampai "wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad." Maka sejak itulah kewajiban puasa ditetapkan, ya. Makan dan minum itu, ya, tidak diperbolehkan sejak terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Dan malamnya silakan masih boleh makan dan minum, berhubungan suami istri di malam harinya. Ini berlaku sampai kiamat, seperti yang sudah kita jalani seperti biasanya. Nah, itulah proses perjalanan, ya, puasa. Berikutnya, hikmah dan manfaat puasa. Masya Allah, semua ibadah, semua perintah, semua larangan Allah pasti mengandung hikmah. Seandainya Allah dan Rasul tidak menyebutkan perintah sendiri, itu adalah hikmah, maka cukup kita mengatakan sami'na wa ata'na, kita, ya, mentaati dan membenarkan, sudah cukup itu. Namun ulama berusaha untuk menggali apa sih hikmah puasa. Ternyata banyak hikmah puasa. Di antaranya, yang pertama, puasa itu melatih jiwa untuk taat kepada Allah, ya, sebab jiwa itu bagaikan anak kecil. Kalau nggak dilatih, dibiasakan, dia akan manja, ya. Maka jiwa harus dilatih supaya mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dengan mengerjakan puasa. Dilatih jiwaku, mulai sekarang kamu gak boleh makan minum mulai terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Walaupun ada jus, ada kurma, ada daging yang halal di hadapanmu, tetap gak boleh. Ini belum waktunya. Jadi dilatih disiplin, ya. Sehingga ketika jiwa kita dibiasakan meninggalkan yang halal karena Allah selama Ramadan, maka diharapkan di luar Ramadan dia mampu menahan dirinya dari yang haram. Ini yang pertama. Tetap dengan niat mencari ridhonya Allah dan pahala. Yang kedua, menumbuhkan sifat sabar. Ibnu Rajab mengatakan sabar itu ada 3. Sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan, ya, kemaksiatan, larangan, sabar menghadapi perkara yang menyakitkan. Dan itu semua ada pada puasa. Ketika jenengan berpuasa, sedang menjalankan perintah, sedang meninggalkan yang dilarang, dan menahan sakitnya lapar dan dahaga. Makna, jadi itu ada pada puasa. Maka wajar ketika puasa disebut dengan as-shaum, ya, syahrus sabr, bulan kesabaran. Yang ketiga, bersyukuri nikmat Allah. Kita bisa minum, bisa makan, ya, itu dengan nikmat yang luar biasa, nikmat yang luar biasa. Namun jangan kita mensyukurinya. Maka dengan berpuasa kita akan mendapat pelajaran alhamdulillah. Kita ingat, ya, nikmat makanan, minuman, bagaimana rasa lapar dan dahaga seandainya nggak ada makanan, minuman, ya, Masya Allah, ya. Sehingga ini bisa
bisa mendorong kita untuk menjadi sarana media lebih meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang begitu besar yang diberikan kepada kita, terutama nikmat makan dan minum yang sering kita melupakannya. Yang keempat, puasa menimbulkan solidaritas di antara manusia atau sesama. Ini di antara hikmah puasa ya. Puasa mengingatkan tentang keadaan orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang miskin. Coba bayangkan itu. Bagaimana mereka saudara-saudara kita di Palestina, di Syam yang makan dari mengais di tong sampah, makanan sudah basi karena tidak ada makanan lagi. Sedangkan kita Masya Allah, air melimpah, rezeki melimpah, panen melimpah, makanan cukup. Ini mari kita ingat bagaimana keadaan saudara kita. Itulah hikmahnya kenapa Nabi menganjurkan berbuka itu dengan kurma. Karena kurma itu gambaran makanan yang sangat sederhana di masa itu. Apakah boleh berbuka dengan selain kurma, misalnya langsung rendang, steak ataupun rawon seperti itu? Boleh. Namun Nabi ingin mengajarkan kesederhanaan, kesederhanaan. Maka Nabi mencontohkan dengan memakan kurma dengan ganjil. Setelah itu mengucapkan doa dan memohon kepada Allah. Jadi disunahkan berbuka dengan yang manis-manis selain mengandung hikmah ittiba bil Rasul, mengikuti bagaimana Rasul itu berbuka, juga untuk melatih kita agar bersahaja, bersederhana. Namun terbalik kadang, justru ketika Ramadan kadang pengeluaran rumah tangga makin membengkak. Kenapa? Tadinya gak ada es buah, ada es buah. Tadinya gak ada kolak, ada kolak. Gak ada daging, enak daging. Ini justru terbalik. Harusnya ketika Ramadan itu makin bersahaja. Kemudian faedah yang kelima, berpuasa itu menjadi sebab mendapatkan derajat takwa. Dan ini kunci utama masuk ke dalam surga. Tentunya ini bagi orang yang puasa dengan serius. Kemudian yang terakhir, tentunya dengan puasa kita akan mendapatkan kesehatan. Walaupun itu bukan tujuan kita, tapi itu fadilah dari puasa. Mau nggak mau kita harus mengakui itu. Adapun hadis yang mengatakan sumu tasiku, berpuasalah kamu nasihat, itu hadis yang palsu, tidak bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun secara medis puasa memberikan kesehatan bagi kita, sebab mengistirahatkan pencernaan selama 11 bulan kita full gunakan untuk beraktivitas. Makanya di Eropa orang-orang Barat itu yang nggak ngerti agama itu, yang nggak kenal Islam itu, mereka punya hari namanya fasting today ya. Jadi mereka itu mewajibkan warganya berpuasa minimal 1 minggu 2 kali puasa. Yang ini ternyata sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, atau minimal 1 bulan 3 kali puasa. Itu ajaran tim atau ahli kesehatan di luar negeri. Islam sudah jauh-jauh hari mengajarkan itu. Nah, karena waktu nggak cukup, saya kira itu dulu ya untuk fikih puasa yang berlanjut kita selingi di tengah-tengah pembahasan Kitabul Jami' selama di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan ya sedikit yang kita sampaikan ini bisa memberikan semangat kepada kita. Kapan lagi para sahabat itu membagi waktunya 2. Dalam setahun sahabat membagi waktunya 2. 6 bulan mereka pergunakan berdoa agar berjumpa dengan Ramadan. 6 bulan berikutnya mereka berdoa supaya amalan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sahabat kok bisa seperti ini? Karena mereka orang yang paling paham dan hafal tentang keutamaan puasa. Jadi puasa itu bukan untuk meraih apa yang disebutkan oleh orang-orang yang cinta dunia, tapi puasa itu untuk meraih akhirat, yaitu takwa dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita lebih layak bergembira, lebih layak bersemangat
menyambut datangnya bulan Ramadan, sebab Ramadan membawa banyak keberkahan. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa kita carikan jawaban, insyaallah. Hai Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengucapkan sholawat. Kalau barang siapa yang sholawat 1 kali dibalas 10 kali. Jadi yang membalas itu apakah Allah, apakah malaikat? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak keutamaan sholawat itu. Ada kitab khusus yang membahas itu, namanya adalah Jala'ul Afham, tepatnya ada 800 halaman khusus membahas tentang sholawat. Nah, tadi kita sampaikan hadis Nabi SAW, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat ya untuknya 10 kali. Jadi yang membalas itu Allah, bukan malaikat, tapi Allah. Jadi Allah bersolawat untuk orang tersebut. Maknanya apa? Khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan sholawat dari Allah untuk hamba artinya adalah ampunan dosa. Artinya adalah ampunan dosa. Itu di antara makna Allah bersolawat untuk hamba. Nah, jadi banyak sekali maksud dari perbuatan. Ada yang mengatakan maksudnya apa? Sholawat dari Allah adalah rahmat. Ada yang mengatakan begini. Ada juga yang mengatakan sholawat dari Allah adalah pahala. Nah, jadi intinya nalika jenengan mau sholawat wabil khusus di waktu dianjurkan sholawat seperti hari Jumat saat ini, ya, maka jenengan 1 kali sholawat misalnya Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, maka Allah memberikan sholawat kepadanya 10 kali. Ya, bisa berupa diampuni dosanya, bisa berupa ya, ditinggikan derajatnya, diberi rahmat. Intinya Anda akan mendapatkan banyak kebaikan saat itu. Maka terbatas. Jadi Allah yang membalas, bukan malaikat, bukan Rasul. Nah, sekarang ya, alhamdulillah. Saya tambahkan sedikit. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan dari Anas, riwayat yang sahih, riwayat Nasa'i, Ahmad, Ibnu Hibban dan Hakim, ya, man shalla alaihi sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra sholawat wa khuttat anhu asyru khotoyat wa rufi'at lahu asyru darajat. Ini dia, ada yang lebih lengkap hadisnya. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersolawat untuknya 10 kali, dihapus darinya 10 kesalahan, ditinggikan 10 derajat. Masya Allah. Jadi masih banyak hadis yang lain. Ya, silakan jangan simpatkan sholawat, tapi sholawat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ampun ngantos mau sholawat buatan manusia, buatan ya, ustaz, kiai, habaib jangan. Tapi sholawat yang terbaik adalah sholawat yang Nabi ajarkan kepada kita. Tidak ada sholawat yang paling top, yang paling super, kecuali ketika sholawat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami bersolawat kepada Anda? Maka Nabi mengajarkan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itulah sholawat yang paling top. Tidak ada lagi selain itu. Nah, baik, insyaallah Bapak dan Ibu sudah hafal semuanya. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan iman, Islam sehat dan semangat mengerjakan puasa, sholat tarawih, tilawatul Quran, bersedekah, dan semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar di tahun ini, dan
semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.